Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yunia Astuti Azwar MDK, peserta Laksar Angkatan 36, Kelompok 4, Instansi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, bersama Widya Iswara, Insinyur Nasridal Patria, SH MHUM MM, dan penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Barat. Isu-isu strategis kontemporer merupakan permasalahan atau fenomena aktual yang terjadi saat ini dan memiliki dampak signifikan terhadap arah kebijakan pembangunan atau kepentingan nasional. Isu ini tidak hanya relevan bagi masyarakat luas, tetapi juga menjadi perhatian utama pemerintah dan lembaga negara karena mempengaruhi strategi pembangunan, stabilitas, dan kesejahteraan bangsa. Isu-isu strategis kontemporer negara Republik Indonesia yang pertama yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk jabatan, untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan negara atau masyarakat. 2. Narkoba adalah zat atau obat yang dapat mempengaruhi fungsi otak dan sistem saraf sehingga menimbulkan ketergantungan, gangguan kesehatan, atau perilaku negatif. Yang ketiga, terorisme. Terorisme adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan ketakutan, intimidasi, atau tekanan terhadap pemerintah, masyarakat, atau kelompok tertentu demi tujuan politik, ideologi, atau agama. Money laundering atau pencucian uang merupakan proses menyembunyikan asal-usul uang hasil kejahatan agar tampak legal. Lalu proxy war adalah konflik di mana dua negara atau pihak kuat tidak berperang secara langsung tetapi mendukung pihak ketiga untuk memerangi lawan mereka. Selanjutnya ada kejahatan mass communication, merupakan tindakan kriminal yang memanfaatkan media komunikasi atau teknologi informasi untuk merugikan orang atau negara. Cara ASN menghadapi isu dan perubahan. 1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, memahami isu secara mendalam dan objektif, jangan hanya dari gosip atau informasi sepihak. 2. Bersikap netral dan profesional, ASN harus netral dalam politik, tidak memihak kelompok tertentu. 3. Mengadopsi sikap adaptif terhadap perubahan, mengikuti perkembangan teknologi, sistem kerja baru, dan inovasi layanan publik. Menepis isu dengan USG, urgensi, seriousness, dan growth. 5. Komunikasi dan koordinasi yang efektif, berkoordinasi dengan atasan, rekan kerja, dan pihak terkait saat menghadapi isu yang kompleks. 6. Menggunakan kepentingan negara dan masyarakat. Semua tindakan harus mengutamakan kepentingan publik dan kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi. Teknik menepis isu dengan USG. Pertama adalah urgensi, menilai seberapa mendesak masalah tersebut harus ditangani terkait dengan waktu yang tersedia dan tekanan waktu untuk menyelesaikannya. 2. Seriousness, keseriusan, menilai dampak negatif yang ditimbulkan jika masalah tersebut tidak segera ditangani, seperti dampaknya terhadap produktivitas, keberhasilan, atau sistem. Lalu selanjutnya growth, perkembangan, menilai kemungkinan masalah tersebut akan semakin memburuk jika tidak ditangani. Teknik isu ini digunakan untuk mengetahui isu utama atau isu prioritas dan menggunakan interval 1-5 di setiap unsurnya. Contoh pemilihan isu. Isu pertama, keluhan masyarakat terkait JKN di puskesmas. Untuk urgensinya, keluhan terus meningkat dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Jika tidak segera ditangani, kepercayaan publik menurun. Skor 4. Seriousness, dampak langsung pada kualitas hidup peserta, menimbulkan ketidakpuasan, diskriminasi layanan, dan mempengaruhi citra pemerintah. Skor 5. Dan growth, jumlah peserta JKN bertambah, kemudahan kanal digital membuat keluhan mudah tersebar dan potensi viral tinggi. Skor 4. Isu kedua, verifikasi dan validasi data puskesmas. Urgensinya, data yang tidak valid bisa menyebabkan kesalahan alokasi sumber daya dan perencanaan program, tapi dampaknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Skor 3. Seriousness-nya, salah data dapat mempengaruhi efektivitas program kesehatan dan pengambilan keputusan di tingkat provinsi, tapi tidak secepat dampak langsung keluhan masyarakat. Skor 4. Dan growth, dengan jumlah puskesmas yang banyak, potensi kesalahan data semakin besar jika tidak segera. Skor 4.
Kesimpulannya, isu pertama dengan skor 13 dan isu kedua dengan skor 11. Isu prioritas adalah isu pertama. Rencana tindak lanjut isu prioritas yang pertama, koordinasi dan analisis keluhan, memanfaatkan aplikasi berbasis web yang akan dibuat dengan nama Suara JKN. Suara adalah sistem unggah aspirasi respon aktif untuk menampung keluhan dari masyarakat pengguna JKN di Puskesmas. 2. Sosialisasi dan edukasi peserta, kampanye hak dan kewajiban peserta, prosedur rujukan serta cara penggunaan aplikasi Suara JKN di Puskesmas. Lalu, evaluasi dan umpan balik, lakukan evaluasi bulanan tentang jenis keluhan terbanyak dari database dan tindak lanjut. 2. Gunakan hasil keluhan, gunakan hasil evaluasi untuk perbaikan prosedur dan layanan JKN secara berkesinambungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.